Mas'ud dan yang lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan keluarga besar Asdeksi seluruh Indonesia yang sehat, semangat, dan spektakuler. Tepuk tangan untuk kita semuanya. yang nggak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah, ya. Nanti kita selesaikan di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenalkan saya Pak Agus, itu aja ya, sama ya boleh panggil dokter dan lain sebagainya. Pokok panggilan saya Pak Agus itu aja. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa mengikuti acara yang luar biasa. Dan juga saya berterima kasih kepada panitia karena saya diberi kesempatan untuk bisa saling sharing, berbagi, memberikan pencerahan di masa pandemi recovery ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah imun kita, semangat kita, dan mudah-mudahan kita bisa sukses dan bahagia kembali. Tepuk tangan sekali lagi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita khususnya beragama Islam. Menurut Bu Olga, pagi hari ini temanya adalah mengelola pikiran dan perasaan positif untuk ASN yang bahagia dan berdaya guna. Ya, insya Allah mudah-mudahan saat ini kita bahagia semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, kalau saya ngomong apa kabar, panjenengan jawab sehat, semangat, luar biasa. Ya, coba apa kabar? Sehat, semangat, luar biasa. Kemudian untuk kita semua. Jadi hati kita, the power of mind, the power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of feeling, the power of thinking, the power of action. Itu nanti kita pulangkan di sini sehingga kita pulang nanti luar biasa ya. Kita sepakat bahwa pandemi belum selesai, tapi masuk dalam pandemi recovery. Dimulai dari adanya virus kemarin ya, 19 health shock, kaget semuanya ya, termasuk tenaga medis juga kaget, makanya nggak usah gegeran dan lain sebagainya. Kita sama-sama nggak tahu. Sampai detik ini juga saya belum mendapatkan protokol untuk pengobatan COVID itu ya. Bagi yang belum kenal saya Pak Agus, saya di bagian penyakit terminal, namanya paliatif ya. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain ya, dari kata palio yang artinya jubah atau mantel, melindungi seseorang dari panas, hujan, tapi dari sisi kesehatan melindungi seseorang itu dari penderitaannya. Penderitaan seseorang itu baik dari fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritualnya. Makanya untuk paliatif kalau mengobati tidak hanya fisiknya saja, tapi treat the patient, bukan treat the disease ya, manusia seutuhnya. Ingat bahwa kita banyak berkecimpung terutama masalah-masalah psikologis. Makanya tema kali ini sangat tepat untuk kita bahas bersama-sama ya. Jadi penyebab sakit kita selalu tahu bahwa 4 penyebab sakit, yaitu pola pikir, stres itu yang paling banyak, kedua pola makan, ketiga pola hidup, yang mulai meningkat adalah kakean pola ya. Pola pikir, pola makan, pola hidup, dan kakean pola itu banyak sekali ya. Di masa pandemi ada enggak yang kakean pola? Ada. Virusnya gak ono, terpapar virus 3 hari langsung budal mati ya. Kalau orang sombong itu imunnya akan menurun. Imun ini sangat individual, masing-masing orang berbeda-beda, sangat spesifik dan unik. Belum tentu orang yang badannya besar, olahraganya bagus, makannya banyak, kuat, belum tentu imunnya kuat. Ya, kalau dia di rumah masih takut sama istrinya, itu imunnya anjlok. Orang biasanya kalau takut sama istrinya, itu di kantor dia marah-marah. Jadi sebagai pelampiasan itu kepada karyawannya, itu ciri-ciri. Kalau ada orang bapak-bapak marah-marah di kantor, itu berarti di rumahnya takut dengan istrinya, dia tertekan dengan istrinya. Tapi kalau ada bapak-bapak di kantor itu diem aja, itu lebih tertekan lagi. Jadi kehidupan kita ini memang
memang sangat tertekan. Ya makanya ibu-ibu jangan pernah dolim. Apa dampaknya pandemi paling banyak? Mama 71%. Bapak-bapak cuma 29%. Ya. Jadi makanya ibu-ibu ini, tapi yang membuat kita bisa recovery ini juga emak-emak. Karena mama itu memang semangat, ikhlas, dan rasa gotong royongnya itu memang tinggi sekali ya. Cuma ada kelemahannya memang agak cerewet ya. Makanya sama Allah, kenapa kok dipakai masker, pakai ngomong mana ya. Makanya banyak orang yang obesitas sekarang. Karena dibilangi tim dokter, dibilangi orang lain nggak bisa, Allah yang turun tangan. Tak tutup lambung ya, karena nggak banyak omong. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling banyak apa? Stres, psikis, ya, multiple stress, stresnya tumpuk nggak karuan, ya. Makanya nggak usah heran kalau ketemu ibu-ibu atau siapa saja dijak bicara kurang respon, itu tanda-tanda stres. Tapi ada juga yang nggak diajak bicara tapi ngomong terus, itu lebih stres lagi, ya. Namanya lugure ya. Makanya yang bagus adalah kita harus proporsional. Makanya hidup itu ada 3P: profesional, proporsional, dan passion, dengan hati. Tepuk tangan untuk kita. Ayo slide terus. Slide. Ojo gambar tua ya. Next. Satu. Next. Ya. Tolong dibantu lah. Next. Ya, lu, aja kesusu mas. Pesan, lu aku next baru. Bagaimana tips masa pandemi? Nomor 1, bersyukur. Ternyata banyak orang mengeluh. Jalan macet mengeluh, waduh kok macet. Begitu kena pandemi sepi juga mengeluh, waduh sepi repot. Ya manusia ya makanya kita ini diuji, makanya kuncinya harus sabar. Ya, bersyukur kita masih sehat, hidup, bisa di sini. Kalau saya susah, saya nggak masuk, saya nggak pernah work from home, saya masuk terus. Karena pasien saya nggak bisa ditunda. Kalau pasien yang lain bisa ditunda. Pasien saya itu pasien terminal yang butuh pengobatan khusus. Sehingga apa-apa aku tidak stres, saya stres. Ya, saya ketemu masker kurang keempat. Staf saya 30% terpapar. Paling lama adalah 33 hari. Luar biasa kan dulu. Sahabat saya nggak ada. Kalau siang itu biasanya saya mesti sholat duhur bersama. Ya, kita sholat duhur bersama. Begitu kena pandemi, saya sekarang sendirian lagi. Sahabat saya semua sudah dipanggil dulu ya. Profesor, kompresor, provokator semua 16 ya. Saya ini mungkin masih DM-an ya. Karena saya memang happy. Apa kuncinya? HP saya tutup. Saya merenung dan saya belajar Al-Quran. Kenal hati saya. Saya ini 2 tahun. 2 tahun lebih. Bagaimana? Seperti kecoa. Karena saya di rumah sakit, loadnya tinggi. Tiap hari itu 30-40 orang meninggal. Saya di depan mata saya lihat sendiri. Ya, bagaimana orang nggak bisa napas. Hanya bersyukurlah kalau bisa bernapas. Kalau ada suara napas nih, itu jelas kemungkinan asma. Kalau gerut itu biasanya perokok, bronkitis. Bagaimana yang COVID nggak bisa napas? Kena badai sitokain nggak bisa napas. Langsung mati. Ya. Makanya bersyukurlah kalau bisa bernapas. Alhamdulillah dan lain sebagainya. Ya, itu penting. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berat sekali pada waktu itu, ya. Nah, yang penting kita bersyukur bisa bisa ketemu seperti ini. Yang kedua harus aman. Apa? Disiplin protokol kesehatan. Kedua, vaksin booster. Bapak Ibu mungkin sudah minimal 3 kali ya. Tapi kalau ada kesempatan yang keempat, oke lah, segera saja. Saya sudah keempat, ya. Kemudian yang ketiga adalah B3. Banyak doa. Tapi yang betul sebetulnya bahwa kita ini harus ngecek vitamin D. Vitamin D itu untuk melihat bahwa fungsi sistem kekebalan tubuh kita ini berjalan atau tidak. Natural killer cell, lymphocyte cell dan lain sebagainya itu aktif atau enggak.
Ternyata pada masa pandemi diketahui bahwa orang Indonesia itu ternyata imunnya di bawah standar. Vitamin D-nya ini hanya di bawah 15, harusnya di bawah 30. Yang normal itu 30 sampai 100, 30, 40, 50, 100. Saya waktu setelah disuntik booster pertama dengan Moderna, saya tepar. Kalau yang 1-2 sih apa enggak? Begitu tepar, saya pengen, kami cek semuanya, pengen tahu imunku berapa. Ya, sekaligus dengan vitamin D-nya. Ternyata imun saya alhamdulillah 70.000. Tapi vitamin D saya masih di bawah standar, yaitu 23. Sehingga saya tambahi dengan minum vitamin D yang 5.000 internasional dulu. Kalau orang Indonesia di bawah 15, 14 dan sebagainya, harusnya minum yang 10.000 internasional dulu. Bagaimana Pak Agus yang saya nggak pernah cek itu, ya kondisi masih pandemi, aman, minum aja yang 1.000 internasional ini sehari sekali. Orang Indonesia ternyata kurang paparan sinar matahari pagi. Iya ada yang olahraga kan pakai lengan panjang, dia takut dengan panas dan lain sebagainya. Yang baik itu orang-orang di desa, dia baca sawah tapi tidak pakai baju, sehingga langsung terpapar sinar matahari. Itu yang benar. Kedua, orang Indonesia itu ternyata jarang yang minum susu, jadi daya tahan tubuhnya tidak ada. Ya, yang suka adalah ASI. Ya. 50 tahun pensiun masih minum ASI, nggak tambah sehat tapi tambah mencret ya karena sudah expired. Yang ketiga adalah duit. Nah maka dari itu mana? Kita harus kerja, makanya kita harus aktif kembali tetap dengan tatanan era pandemi seperti keluarga besar abstensi. Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga adalah mengelola stres, emotional balancing. Setelah kita ada masalah, kita mesti depresi. Jangan terus nanti depresi larinya ke bunuh diri. Kita kembali ke tengah lagi. Emotional balancing apa? Kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Makanya kita harus backingnya harus Allah, harus Tuhan. Kenapa? Tidak mampu. Dengan virus saja tidak mampu. Virus ini virus yang cerdas dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah strainnya ke Omikron. Omikron tidak tahu benar, tapi jangan meremehkan, tapi jangan juga terlalu takut. Ya seperti ini biasa saja. Asal diikuti amannya itu seperti itu. Ya, karena Omikron tidak lebih dari tenggorokan saja. Tapi kalau Delta itu sampai masuk di paru-paru. Makanya kalau pulang nanti dari tempat ini ada yang tenggorokannya sakit, digelontor aja dengan air putih hangat. Ya, kemudian tambah vitamin. Kalau yang sehat 1x1, tapi kalau yang kondisinya capek atau bisa naikkan 2x1. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bawakan ini virus yang luar biasa. Di atasnya virus HIV/AIDS kecerdasannya. Ya, nah bagaimana dengan ahli-ahli kita bagus? Profesornya pertemuan rapat sudah tetap 1 bulan sekali. Ternyata virusnya meeting seminggu 2 kali. Ya, tapi kita nggak kejar. Maka dari itu jangan sombong. Orang sombong itu imunnya akan menurun, biasa saja. Untuk apa sih pandemi ini? Untuk kita self correction, untuk kita introspeksi diri. Orang yang hebat, orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk kita. Bukan orang yang suka menilai orang lain. Ya, makanya orang yang bermasalah itu biasanya ada 5. 1, orang itu egois, memaksakan kehendaknya, seolah-olah dia yang paling benar, paling pintar, paling bisa menyelesaikan segalanya. Orang itu bunuh diri, dan orang itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Orang yang bermasalah kedua biasanya cirinya apa? Dia kalau makan mesti sendirian, tidak pernah traktir temannya. Ini ciri-ciri orang yang bermasalah. Ya, dia pengen ditraktir, tapi kalau pada waktu makan enak, dia mesti sembunyi-sembunyi, dia sendirian. Ini orang bermasalah. Yang ketiga, orang yang bermasalah biasanya punya ciri, kalau dia diajak urunan, sumbangan, itu mesti bulet. Dia orang bermasalah. Ya, yang keempat, orang yang bermasalah itu biasanya orangnya selalu mengeluh. Mulutnya yang keluar selalu kata-kata negatif. Ayo kita bekerja keras untuk membenahi anggota dewan. Kaiso, males, repot, sulit, ruwet itu negatif gue. Pulang dari sini, saya mohon keluarga besar AKCJ adalah kalau ada tugas ini ke depan nanti gini-gini. Yes, oke, fine, semangat.
Insya Allah. Fight. Keluarga besar Abeksi siap untuk menghadapi kesuksesan di tahun 2023. Baik, gitu ya. Fight. Jangan, waduh, kaiso, sulit. Itu negatif semua. Ya. Dan orang yang bermasalah kelima itu biasanya orang itu selalu menyalahkan orang lain. Makanya mulai sekarang kalau ingin sehat, ingin enak, hati kita bersih, bersihkan dengan emotional detox. Pikiran yang positif, the power of mind dikeluarkan. Memandang seseorang, anggota-anggota dewan yang bermacam-macam, lihat dari sisi positifnya, jangan lihat dari sisi negatif. Kumpulkan sisi positifnya, kekurangannya kita atasi bersama-sama. The power of mind itu mesti sehat, nggak ada takut kolesterol. Maka saya aluran dokter yang silahkan makan, yang penting syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Silakan, nggak ada larangan, positif makan. Saya sate makan, gulai makan, kambing goreng makan, durian tambah seneng saya. Kenapa? Pikiran saya positif, mindset saya rubah. Ya Allah makan durian, ya Allah makan, ya Allah tambahin kesehatanku dengan durian ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan durian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makan durian ini kan gitu, terus keluar. Ya, alhamdulillah. Karena tapi yang punya diabetes, kolesterol, darah tinggi, hatinya masih kotor, pikirannya negatif, takut ya. Kita tangan ya, oh kolesterolku dan ada duriannya auto kolesterolnya naik, ya karena pikirannya negatif. Sehingga akhirnya dia suka sama teman-temannya, kosok lainnya makan dia nggak makan. Dia agak takut, dilihat terus. Akhirnya dia wis ikut-ikut tapi nggak dimakan, hanya dicium kok, diambil, diambil. Tersiksa hidupnya. Sama dengan makan sate, kalau saya sudah wahid, dia enggak dilihat gini terus diketek. Saking takutnya, tersiksa hidupnya. Kenapa? Hatinya masih punya penyakit hati, pikiran yang negatif, ucapannya tidak bagus, actionnya belum bermanfaat untuk kita semuanya. Di saat hari ini kita change semuanya agar kita sehat, lahir dan batin, fisik, psikologi, sosial dan kultural, spiritual. Kalau beda dengan orangnya, nggak masalah. Aku beda dengan si A, nggak masalah. Dia dari kiri, aku dari kanan. Ayo sarapan bareng, minum kopi. Apa solusinya? Fair diskusi. Beda pandangan aja nggak masalah, tapi tetap berteman. Tapi ada yang masih, aku nggak cocok sama itu ya, nggak cocok sama itu ya, nggak cocok sama itu ya, nggak cocok sama itu. Terus cocok sama siapa? Memandang seseorang selalu dari kejelekannya. No, sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Kumpulkan sekian ribu orang yang positif menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang jelek-jelek kita atasi bersama-sama. Setuju? Betul. Teko. Ayo, kaiso. Mau biar ya, next. Jadi kita yes, oke, fight, good energy, innovation, good communication, bonus stay, true direction. Mudah-mudahan untuk kita semua. Bagaimana target 2022? Fight, insya Allah selesai beres. 2023, fight, kita semangat, mudah-mudahan sukses kembali. Mudah-mudahan untuk kita semua. Dari masa pandemi stres. Ingat, apa cirinya orang stres? Kalau bapak-bapak biasanya rambutnya putih terus merotol. Itu tanda-tanda otaknya panas. Jadi orang mikir itu energinya 5 kali lipat daripada orang yang keluar keringat banyak. Tapi dia hatinya ikhlas. Itu tidak ada. Bikin kreatif itu tidak ada. Terus ada orang yang stres biasanya jalannya pelan. Katakannya kosong. Ini ciri-ciri orang stres. Tapi saya melihat hidup mudiknya Asdeksi ini, saya lihat orang-orangnya ikhlas semua. Lillahi ta'ala. Saya lihat di galeri kalau jalan, Bu ada anu. Bu itu SPG-nya turun.
Jadi obat stres yang paling manjur adalah Fulus, Hansaplast merah. Itu cepat taruh di sini, ya. Bisa untuk mengurangi beban-beban, ya. Bahasa Inggrisnya cuan-cuan. Ya. Cuan itu kalau datang, bagaimana caranya? Kalau kita melayani sepenuh hati. Melayani kan ada 4, separuh hati, sepenuh hati, sesuka hati. Kita harus sepenuh hati, antusias dan tulus. Ada orang antusias, semangat ingin dipuji pimpinannya. Ada orang tulus tapi nggak kerja. Kami ikhlas, ikhlas. Kerja, ikhlas kok ada saja. Ya, itu. Coba suami istri, misalkan itu yang buatkan kopi suaminya. Tanggal 1 sampai 10 itu dikasih gula, terus mudahnya itu nggak bunyi. Begitu di atas tanggal 20 kopi dikasih garam, terus langsung keluar itu mencelakakan dan masuk. Ya, kita harus mulai maka pandemi ini untuk introspeksi diri, mawas diri, supaya kedudukan kita proporsional. Kita selalu tahu lah, kalau ada suami yang sukses di mana-mana, pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mensupport, selalu mendoakan. Tapi kalau ada istri yang sukses, biasanya ada suami yang stres. Itu pasti. Karena nggak sukses ngatur kok, sukses. Nah itu yang namanya dolim. Harusnya kalau istrinya sukses, makin minta restu kepada suaminya. Ya, aku jadi tanggung jawab yang berat ini di jalan, tolong aku dibantu, didoakan. Kenapa? Kata Allah, aku ridho kalau suamimu ridho. Terus tangannya dicium bolak-balik. Ini enggak main. Bunda masih di sekretaris dewan Pak, tapi yo ingat anak-anakmu kan dia juga nunggu, minimal di kontak. Gak bisa ya, ini untuk anggaran berat, ini gak bisa. Gak usah ikut ayah, Pak terus ambilmu bisa nih. Malah kalau suaranya kita kan keseimbangan ya. Kalau ibunya gemuk biasanya suaminya itu cemeh, kecil. Terus sampai kakek ngomong, cilik kakek ngomong, macam-macam ngambil anggota sekretaris dewan. Akhirnya biasanya kalau ada istri yang sukses, itu biasanya suaminya meninggal duluan. Itu sering begitu ya. Makanya hati-hati kita nggak boleh over. Over itu nggak bagus, betul ya? Over itu nggak bagus. Overthinking, otaknya suaminya aja sampai meninggal. Oh, sesuatu yang belum terjadi dipikir macam-macam. Betul nggak? Apa overacting, gaya. Seperti dulu kalau ada pegawai ya sebelum pandemi saya lihat saya amati. Itu kalau orang-orang karyawan di kantor mesti parkir gitu, terus nggak langsung masuk, mesti buka tasnya, terus ada apa kaca kecil sampai bedak. Terus beli toto-toto itu nggak selesai, nggak langsung masuk, terus ngambil HP, terus gini. Terus diupload, betul nggak? Sekarang nggak ada. Begitu parkir sepeda motor ya dari parkir pelan. Saking stresnya di rumah, di mana sepeda motor di Ucalno, Rubiah. Terus karena dia dibungkus sama masker, terus masuk itu gini. Kosong, ngeblok, ya, karena memang stres yang berat sekali, pandemi ini berat. Makanya saatnya kita untuk emosional detox, setelah kita di rumah, kita introspeksi diri, saatnya mulai sekarang ini kita emotional wellness. Kita bergembira lagi, tetap dengan disiplin protokol kesehatan dan lain sebagainya aman, dan kita melaksanakan namanya emotional booster. Tidak cukup vaksin yang di booster, tapi mental kita harus di booster. Karena mental ini yang paling berat. Reinstall mental dan life rescheduling lagi untuk setelah pandemi recovery. Setuju ya? Bagaimana Pak? Dia dibikin laporan ini gimana ceritanya? Karena kalau pertama migrain selalu itu biasanya nanti kita orang minta dikirimin itu. Pikirannya proyek, duit, di otaknya ini pikirannya ngentit. Itu orang-orang mesti migrain, kepalanya susah. Kalau dia tulus ikhlas, kalau semua ini titipan, nggak ada pusing-pusing. Tapi kalau orang berkutat bagaimana Pak Agus Fartigo? Itu dia pernah terpapar COVID. Nama. Pernah terpapar COVID. Staf saya itu yang terpapar COVID nanti itu nggak berani ngetek sendiri. Belum. Itu pernah terpapar Belum, COVID. ya? Ya, tapi kalau yang masuk kantor masih segini, masih bagaimana? Kalau nggak kolesterol ya darah tinggi.
Itu ciri-cirinya ada. Kalau begini Pak Agus, ini duitnya kita. Ya? Yang bahaya bagaimana Pak Agus? Kondisi seperti ini. Itu Oke. ini tanda-tanda depresi. Maka ini yang harus dibantu. Kalau begini, kamu serius apa masalahnya? Ayo kita bantu. Kita bersama-sama. Makanya saya mengobati pasien di kantor saya. Ibu sakit, bapak sakit, tidak usah repot. Biar saya yang repot. Karena saya sehat. Mindsetnya bukan apa untuk saya. Apa yang bisa saya berikan untuk orang lain, untuk institusi bangsa. Karena di atas Pak. Makanya orang yang begini, Ini kan untuk orang yang begini, ini rezekinya ditutup. Yang bagus bagaimana? Begini. Apa yang bisa saya lakukan? Saya pegawai baru, tapi saya punya semangat, saya punya ide. Saya anggota senior, saya punya rezeki. Ayo aku membantu dengan hartaku dan lain sebagainya. Luar biasa. Jangan mental broker, ini loh pekerjaan ibu bapakku. Ini duit modun, dan itu memang aku tanda tangan. Oh. Kita bekerja, ada masalah, ayo kita kerjakan. Selesai, ada rezeki, alhamdulillah. Kalau nggak ada, itu sedekahku. Tepuk tangan untuk kita. Sedekah itu tiba, ya, sedekah menjauhkan daripada bala. Ya, jadi baik saudara sekalian, ayo kita hati kita dibersihkan, pikiran kita positif, ucapan kita yang baik, action kita yang bermanfaat untuk orang lain. Next, Mas. Aku megal-megal jadi. Nah, kepala pusing ini ya. Demikian juga yang balik. Yang paling banyak apa Pak setelah pandemi? Efek jantung. Makanya tidak usah heran setelah pandemi banyak yang lagi mendadak. Kenapa jantungnya 2 tahun dia tidak aktif, banyak di rumah. Artinya jantungnya kardiomiopati. Ototnya tidak bergerak. Itu yang berbahaya. Yang bahaya paling bahaya Pak, bradikardi. Berdek orang karena stres. Jantungnya tidak bergerak, malah deg-deg. Terus istrinya manggil suaminya keras. Ya, kaget. Deg-deg. Ya, kaget. Mati. Doanya tak panggil kok mati. Gak ngerti dia. Kalau dia punya stres yang berat. Kita harus tahu diri. Jangan memikirkan diri kita sendiri. Keluarga kita, lingkungan kita itu bagaimana? Jantung yang normal bagaimana Pak Agus? Ya seperti jarum jam, seperti keluarga besar asdeksi ini, istiqomah, bersyukur dan lain sebagainya. Enak. Ada suara jantung yang saya tempelkan. Ini biasanya masih punya cicilan Tupperware. Kalau yang kena COVID bagaimana Pak Agus? Atrial fibrilasi, berdeket hilang, berdeket hilang. Persis suara jantung orang yang selingkuh. Berdeket hilang, berdeket hilang, berdeket ketemu langsung mati dia. Makanya ibu-ibu tidak usah khawatir yang suaminya. Kalau takut khawatir, loh kuncinya pandemi apa sih? Kecemasan. Takut, kecemasan dan lain sebagainya itu berbahaya. Tenang-tenang aja, biasa aja. Ya, itu. Hanya ibu kalau punya rezeki ya beli stetoskop. Kalau khawatir sama suaminya pas tidur ya diperiksa. Kok suaranya deg. Suami itu tidak pola-pola setia. Tapi kalau ada suara jantung kok suaminya ditempelkan pas tidur, langsung berdeg hilang. Berdeket hilang. Ini jangan langsung ditodong. Ya, bangun ya, selingkuh ini mesti. Katanya apa? Katanya Pak Agus. Tenang. Jangan. Biarkan dia tidur. Kok berdeket hilang. Berdeket aneh. Dicari handphonenya aja. Handphonenya dicari, itu banyak nama di situ. Kadang Toto, Budi, Joko. Itu dibaceti satu-satu. Kadang Toto, cetek suaranya. Apa? Ternyata isinya wiwi. Itu rahasianya seperti itu. Ya, akhirnya suaminya tahu. Kamu kok enak aja nuduh. Karena kamu lihat. Dia nggak punya di istrinya. Kok ragu-ragu ini ada namanya buaya, dipencet buaya. Sudah, ternyata bunyi HP suaminya tadi. Jadi istrinya itu bilangnya kalau suaminya ini buaya.
Tuh, terus jangan seperti itu. Kita harus saling percaya, betul? Ya, jadi kepala. Next. Nah, yang penting bagaimana kita introspeksi ini dirubah menjadi self confidence, percaya diri. Dengan iman yang kuat, selama kita 2 tahun dan lain sebagainya, di rumah ibadahnya bagus, peraturannya bagus, merenung, memperbaiki diri, imunnya jelas bagus. Bagaimana imun bagus? 5F. Yang pertama harus fit, makanya jangan males olahraga. Nah, olahraga yang penting apa Pak Agus? Moodnya harus enak, jangan ikut-ikutan. Banyak olahraga yang ikut-ikutan, jangan jadi bos, terus bosnya apa itu golf ikut booster, ya nggak pernah ngukur, dia skuter terus gitu, terus kebengkek. Ya kan karena ikut-ikutan, kan nggak ngikutin. Goes ya gitu, kemarin kan goes sampai ide sepeda, betul ya? Goes ya. Nah, di dapur jalan goes kok langsung ikut goes. Begitu sepeda baru, umpak aja gak bisa. Akhirnya gelumuk, mobil bok masuk pagar, akhirnya nggak sama sehat, bundas semuanya. Kenapa? Nggak moodnya. Kalau moodnya senang, moco-moco, apa pintar, itu senang. Pada waktu bulu tangkis itu apa? Pada waktu olahraga dia hatinya senang. Ada yang tanya, Pak Bos, aku bulu tangkis boleh? Bagus. Usianya berapa Pak? 55. Gak usah lari, ngarepin net aja. Boleh umpan saya enak lah, 55 kok lari nyari bola, gak usah. Dan olahraga yang bagus, yang bermanfaat itu kalau dia bisa memenangkan lawannya. Bukan menang-menangan, kalau bulu tangkis menangkan lawannya, dia seneng, pasti ngajak lagi. Dan pulangnya mesti traktir nanti. Itu pasti, ya. Karena seneng, menangnya kan makan. Itu caranya. Makanya kalau pengen bahagia, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya sabar, ngalah, itu perbuatan yang mulia. Kalau siapa yang salah, dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Kalau itu diambil, dia akan cerdas. Sayangnya banyak orang kebablasan, dolim over tadi. Istri mau dari suami diem ini kan sebenarnya dia. Malah senang dan dari tembok sih terus akhirnya kumpul mati ya, karena over. Ya, percaya diri, goodbah, hati yang bersih. Hilangkan dari penyakit hati, aides muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Makanya pandemi ini Rasulullah memberi resep untuk dalam hadis kuncinya, perbanyakan baca astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Makanya berkatalah introspeksi diri, ya, tidak melihat yang lainnya. Kesalahan banyak dari diri kita, bukan dari orang lain. Ya, itu yang penting. Yang kedua adalah good mind. Ayo memandang sesuatu dari sisi positifnya. Kejadian pandemi ini ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Padahal tahu lapisan ozon yang dulu menghantarkan matahari supaya tidak langsung masuk ke bumi, tidak kena kita, kalau bisa muncul kanker dan lain sebagainya. Ditahan oleh lapisan ozon itu jebol sebenua Australia. Maka laporan yang terakhir dengan pandemi 2 tahun, lapisan ozon itu menutup kembali. Luar biasa. Ya, ketiga apa? Orang menjadi lebih sabar, tahan banting, solidaritas makin meningkat. Saya dulu waktu ada pandemi pertama-tama di Balikpapan, ada dokter yang bilang, khawatir ya, Bu jangan khawatir, tenang, keluarganya kita yang atasi. Betul ya, Aldi? Kamu gitu, ada yang posisi, diam, kita ngirim makanan, ngirim obat dan lain sebagainya, supaya dia tenang. Itulah ditingkatkan terus kepedulian kita, kebersamaan kita. Makanya sekali lagi hidup yang pengen enak, jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovasi, jangan membentak tapi berkata yang lunak yang bijaksana. Sukses itu adalah attitude, akhlak, bukan yang lain-lain. Apakah kepintaran pembatalan sukses? Iya, tapi ini kelima. Attitude, direction, cari akhirat dunianya akan ikut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih dekat.
Bagi yang muslim akhirnya bukan merasa sholat zakat saja, malas jadi semangat itu akhirat, cemberut jadi semu itu akhirat, egois jadi koleran itu akhirat, pelit jadi dermawan itu akhirat, mudah putus asa, pantang menyerah itu juga akhirat. Wahai saat ini tidak ada kita bersedih, tidak ada kita putus asa, kita semangat lagi, bangkit kembali, optimis dan meraih sukses kembali. Tepuk tangan untuk kita. Yang penting adalah the power of frame thinking. Kalau ada WA ini, saya share membuat orang lain semangat bekerja, bergairah, saya share. Tapi kalau menyinggung perasaan, membuat orang itu sedih, membuat orang itu nggak enak, nggak nyaman, tidak akan saya share. Good frame thinking, pola pikirnya bagus. Hati loh ya, karena sekedar share. Next, bebas stres. Dekat pada Allah, hati senang, jangan perfeksionis. Orang yang perfeksionis, apalagi dia introvert, ada masalah ada enggak? Yang suka dipendam dan lain sebagainya. Apalagi dendam dengan seseorang. Makanya jangan sampai ada nggak enak dengan orang lain. Ada itu bukan, aku nggak bisa memaafkan si A itu bagus, nggak tahu salahnya apa. Nggak apa, tapi siap aja tulangnya keropos dan pankreasmu terancam, liver dengan pankreasnya terancam. Hati-hati loh, benci sama orang yang nggak bisa. Makanya panjenengan begitu, hatinya lego, kesalahan itu nggak apa-apa, minta maaf. Itu sel menjadi membaik keluarga. Zat-zatnya keluar membaik. Dan kalau mulai organ, maka organnya akan remodeling lagi. Jantung demikian juga, kalau dia nggak enak jantungnya, begitu ada yang memaafkan, sudah nggak apa-apa lah. Jantungnya akan bergerak ke tengah lagi, remodeling lagi. Banyak tulang, jangan capek-capek tulang atau begitu ada seseorang, itu sudah maafkan ya, tapi yang salah, mohon maaf. Tapi tulangnya membaik lagi, namanya remodeling lagi. Hati-hati jantung kita. Bagus. Kadang-kadang di atas 50 tahun jantungnya nggak enak. Nah kecapean, tak banyak pikiran. Aduh jantung kok nggak enak. Harusnya dibawa ISDN ya. Sesuatu di mikro bagi yang tidak. Karena serangan jantung itu mendadak ya. Itu diminum tapi nggak sempat kita nggak obat. Apa langkahnya kalau ada jantung nggak enak? Tolong batukkan. Karena batuk itu mekanisme untuk merangsang saraf parasimpatik sehingga organ jantung itu akan aktif kembali, bergerak kembali. Makanya kalau di kantor ada orang yang nggak enak, nggak usah bersedih hati, lewat di depannya terus batuk ya, biar dia terasa dan kita menjadi sehat. Setuju? Dan batuk itu ternyata banyak oksigen yang masuk. Jangan diem, makanya orang diem, oksigennya nggak masuk, tertekan, selnya terus antem, selnya pernah akhirnya selnya muncul. Jangan seperti itu. Makanya kita biasa aja. Bagaimana caranya? Berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Orang lain menjelekkan kita, nggak usah balas. Dan jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Kita tidak ingin pujian manusia, kita ingin pujian dari Tuhan. Manusia memuji, belum tentu Tuhan memuji. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Tepuk tangan sekarang. Enak, happy, biasa aja. Semua itu titipan, sehat titipan, nanti titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Change, no change, no chance. You change, you will. You can change, you will success. Tepuk tangan. Apa change-nya? Mindset-nya berubah, attitude-nya berubah, action-nya juga berubah. Happy, ya? Kalau ada godaan, misalkan lututnya sakit, gimana bu lututnya? Alhamdulillah, tambah abuh. Aduh. Begitu mengeluh, maka akan ditambah. Makanya jangan sekali-sekali mengeluh. Tidak insana buliko haluka. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Mengeluh berarti bersyukur, kikir berarti dermawan. Selesai masalah. Ya, jadi nggak usah repot-repot dengan diri. Jangan perfeksionis, ya. Jangan egois, mau minta maaf, mau memaafkan. Dan sense of humor. Harus ada joke, harus ada enak, bekerja harus bahagia, senang. Jangan merasa tertekan dengan pekerjaan. Makanya bekerja itu ada 3. Teamwork, networking, innovation. Kemudian untuk kita semua. Orang yang serius terkenal dan sesuatu
sesuatu serius terus, kortisolnya naik, itu resiko mati mendadak. Makanya hati-hati, LDL itu lemah itu bukan dari makanan, dari pikiran dan kelelahan. Orang kalau mikir serius kan kelelahan. Ya, makanya kalau LDL-nya naik di atas 100, HDL-nya naik kan ada bulan-bulan sedikit, HDL-nya naik di atas 50, LDL-nya turun. Tubuh ini sudah diberi mekanisme untuk keseimbangan. Itu stres oksidatif itu kan berbahaya. Makanan bisa, pekerjaan bisa, macam-macam bisa. Tapi tubuh ini diberikan untuk melawan stres oksidatif itu, namanya antioksidan. Apa? Bersyukur, sabar, senyum, ya memaafkan. Itu kekuatan luar biasa, itu sandian itu. Luar biasa. Karena kalau kita di jalan ada orang nyebrang, jangan kita duluan, stop. Silakan dia nyebrang. Itu rasanya sudah bahagia. Begitu dia selesai menyebrang, kita ditambah kebahagiaan. Dan suatu saat kalau kita ada kemacetan, meski tidak didulukan. Persis dalam balasannya. Omeyak mawid koladaratin khairullah, omeyak mawid koladaratin sabarullah. Semua macet, kita diberi jalan sendiri. Apa? Nah balasannya tadi kamu mendudukan orang lain. Persis. Al jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu juga. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek. Tidak ada. Makanya banyak persoalan dari diri kita. Yasin pada permudah. Jangan kau bersulit orang lain. Kalau kita sudah mempersulit orang lain, maka kita akan serba diri. Setuju? Nah, nanti berubah. Ya, next. Imunitas fit, fresh, mikirnya fun. Harus senang. Nah orang bahagia itu kalau dia bisa nyanyi. So dengan nyanyi maka dia bisa membahagiakan orang lain. Asal suaranya yang enak. Kalau suaranya nggak enak, bagaimana Pak? Yang benar-benar kendang. Stres. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Coba yang sisi kiri sana. Ayo coba, pengen suaranya. Coba. 1, 2, 3. Yang sini jangan kalah. Bahagia, bisa nyanyi enggak bisa, itu untuk dirimu sendiri, semua bahagia. Kamu belum bisa membahagiakan orang lain. Makanya saya harapkan nanti kalau pulang sampai rumah, begitu masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya keluar, saudara langsung masuk. Suaminya langsung gini. Bunda dari Jakarta kok begini? Langsung bundanya rumah. Ya, change, ekspresi ya. Supaya kayaknya ini berubah, ya, bergembira. Kita ini hidup kadang-kadang dibolak-balik, betul ya? Kalau manjiran pertemuan seperti nyawa yang dibawa putih baju-baju yang bagus, betul nggak? Ini supaya nanti di depan suaminya, aduh, pakai daster yang sobek, bolong di sini. Ya, bergam, anggur, benihnya gak komplit, ya. Terus daunnya itu ada kayu putih, remase, beliga, dan jadi suaminya masuk ini, bunda, mengambilnya tercapai jalan. Mindset kita harus dirubah. Kita memberikan yang terbaik di keluarga, suami, dan juga dimanapun kita berada. Setuju? Pada waktu suatu saat pulang, suaminya pulang, akhirnya coba pakai baju seragam asdeksi. Jadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ayah itu pulang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pakai seragam asdeksi, itu terbaik pokoknya. Terus diem gini. Begitu suaminya masuk, ayah! Sambut dengan yang bagus, merangkul dan lain sebagainya. Sudah, aku dapat ridho, aku dipercaya menjadi
anggota sekretaris dewan dan tolong aku doakan terus supaya saya tambah sehat. Itu yang bagus. Allah itu dari mana ini? Oh, anggota dewan. Yo, asepsi. Oh iya, di bawah Pak Aris di bawah. Ya, Aris di bawah ya Pak. Oh iya. Karena dimotivasi ke atas, udah waktu di meter juta. Langsung masuk surga semua. Betul ya? Ayo Mas. Fun, belum fun. Food, makanan. Makanan yang betul bukan vitamin, mineral. Karena mineral terkait dengan sistem imun kita. Mineral 5%. Gak percaya kalau mineral yang penting. Makanya jangan, aku alergi aku anti garam dan lain-lain. Jangan, lumpuh aja. Biasa saja. Makan yang seimbang, yang baik. Justru hatimu yang bersihkan dulu dari penyakit hati. Itu lebih bermanfaat. Ya, garam. Lihat itu garam. Kencing itu garam. Buang air besar itu juga mineral. Ludah ada mineral. Makanya kalau kita bisa olahraga keringetan jangan diandui, tidak. Asin mesti. Kita beda barang. Kalau banyak orang COVID pilek, ada langsung ditaruh di tisu, kalau di belakang. Asin kita mulai dari kata kita butuh garam. Kalau asam saya itu semuanya normal, nanti minumnya rendah, tidak bisa jalan. Jangan seperti anti itu diet tidak usah. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Hatimu yang bersih, pikiranmu yang bersih, penyakit hilang semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Food, fight, semangat. Tapi ada yang membuat imun kita kuat. Apa? Fasting, puasa. Hanya kenapa saya pakai masker? Udah mau mangan. Sudah banyak obesitas, kegemukan. Gemuk bagus. Kalau kegemukan, 32 penyakit mengancam. Orang gemuk kenapa orang gemuk itu? Satu, selain genetik, orang itu biasanya apa? Orang gemuk itu biasanya air es. Air es itu hati-hati, ganas masuk jaringan langsung. Kalau suasana seperti ini air biasa, syukur-syukur air hangat lebih bagus. Kedua, orang gemuk itu apa? Ngemil, bukan makan. Ngemil, karena ngemil itu mesti manis, asin, lemah. Itu ditambahin air es atau taruh jeruk langsung menggumpal. Mantap. Jadi kalau saya ngemil, minumnya air hangat. Yang ketiga, orang gemuk itu biasanya punya sifat sayang, emanan. Jadi makanya anaknya gak minta eman, bapaknya gak minta eman. Konggolnya belum makan apa gak doyan, jadi itu eman bisa. Makanya orang gemuk itu biasanya di kantongnya mesti ada tas kresek. Itu mestinya. Dan kalau rapat-rapat mesti pulangnya terakhir. Ya, orang gemuk. Karena dia bagian berikas. Di sini nggak ada yang gemuk, di sini standar semuanya. Orang gemuk itu yang bahaya apa sih? Apa? Punggung sama lutut. Karena ini bebannya berat, ya. Makanya harus jangan terlalu gemuk. Terlalu gemuk tidak bahaya. Terlalu kurus bagaimana? Ya tidak bagus, ya. Kalau kurus kan bisa stunting, bisa diabetes, bisa kacingin, bisa macam-macam ya. Bisa dehidrasi ya. Next. Imun naik kalau kita taat aturan, sedekah, happy ya, makan dan beribadah dengan baik. Ya, bagi yang muslim tolong kita ini kadang-kadang sudah tergantung HP. Sholat itu loh bawa HP. Coba bayangin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kring, lalu diadu. Halo, tolong aku masih sholat sebentar lagi. Tidak sadar. Kenapa? Sudah diperbudak ini. Betul? Ada kalau pergi kemana-mana, ketinggalan ininya, sedih kita. Pengen balik enggak? Karena semua data di sini. Jangan dibiasakan, biasa aja ya. Kita butuh tapi biasa. Jangan semua tergantung dengan ini. Kita bahaya. Hanya kita harus memanage dengan baik. Bapak juga bawa. Resep mengatasi ya, hati cemas ya. Minum air putih hangat ya dan lain sebagainya. Dan jangan sampai baper. Ya, jangan sampai baper. Kita kasih belajar. Ya, next. Mari kita berpower of personality, jangan sensi lagi, tapi mari kita happy, jangan emosi lagi, kita lebih sabar, jangan malas lagi, ayo bergerak maju, jangan acuh lagi, mari kita peduli, dan jangan putus asa, mari kita naik sukses kembali. Tepuk tangan untuk kita. Di sini ibu-ibunya masih ada yang punya cicit.
kecilan rice cooker gitu masih ada nggak? Kita selesaikan. Kenapa sih? Kita hidup itu ada warning. Badan itu nggak sakit semuanya. Istirahat toh, supaya saya recovery. Ada duitku kok sulit tidak ada rezeki, kamu tambah sedekahnya. Ada warning, ada alarm. Aku 50 tahun dulu sebelum pandemi nggak pernah kencing malam. Sekarang setelah pandemi kok kencing malam 2-3 kali. Hati-hati, stres diabetes itu. Begitu stres nggak dihilangi, diabetesnya nggak muncul. Aku di atas 50 tahun kencing pun nggak bisa tuntas. Hati-hati prostat. Bagaimana caranya? Kurangi banyak minum air putih, tambahin minum air degan. Air degan itu mineralnya tinggi, sangat bagus untuk kesehatan kita. Makanya seminggu sekali, seminggu 2 kali minum air degan. Itu infus dari Allah. Sebelum ada infus, Allah sudah membuat infus ini. Banyak yang bisa sembuh. Imun sistem ini sangat bagus dengan degan hijau. Banyak tahu kalau sistem imun menurun, apa cirinya? Gatel-gatel, kadang-kadang di kaki, gatel itu imunnya menurun. Kedua, tenggorokan nggak enak, itu imun menurun. Ketiga adalah perut. Nanti ada pejabat yang baru dipindah, mencret, itu stres. Karena ada sebelum balik ke kamar mandi mencret, gak ada pekerjaannya mencret. Itu kalau kita tahu, oh stres deh. Setelah berapa bulan beradaptasi, sudah bisa enak. Jadi kita harus tahu suaranya perut juga gitu, perut yang normal. Kucuk hilang, kucuk itu normal peristatik. Ini kucuk stres deh. Asam lambungnya meningkat. Ada yang kucuk, berat mencret ya. Banyak yang ngomong. Gitu. Lihat, kita harus tahu. Next. Nah, bersyukur ya, karena yang bersyukur sedikit. Qolil lama askuru, amat sedikit orang yang bersyukur. Makanya orang yang bersyukur memaafkan itu mesti bibirnya lebar. Gimana pun kabarnya, alhamdulillah. Sehat fisik, gampang olahraga, psikologis jangan mikir yang berat. Karena ada pasien dengan kanker liver. Lo ini mikirnya berat bu. Gimana? Ibu mikir berat. Iya aku. Mikir anaknya nggak menikah menikah. Terus aku bikin yang ringan aja, bersyukur dan berbagi. Bersyukur masih bisa berobat ketemu Pak Agus. Mulai sekarang banyak sedekahnya. Sahabat ini. Terasa enak. Sosial kita harus aktif. Kultural jangan egois tapi toleran. Spiritual bukan yang dekat tapi cintai. Hanya 5E. Emotional detox penyakit hati, eating well, makan yang enak, yang toyib dan lain sebagainya. Exercise, olahraga, enjoy life, empati sosial. Kegiatan apalagi banyak bencana dan lain sebagainya kita aktif. Insya Allah kita akan tambah sehat. Next. Ini warning tadi, ya. Ada luka di lidah pada sembuh-sembuh, hati-hati kanker lidah. Ada orang mencet belendir seminggu diobati nggak sembuh, hati-hati kanker usus. Hanya bersyukur dari kondisi sehat. Saudara bisa kentut aja, alhamdulillah. Pasien saya nggak bisa kentut karena kankernya ada cukurnya. Dibuka di sini tetap macet. Akhirnya mana? Kotorannya lewat mulutnya. Nah ya, ada kadang-kadang kentut, yes. Ya alhamdulillah. Kalau tengahnya rapat itu dilewatinya rasanya. Tambah dirasa. Pengalaman. Kita jangan menyakiti orang sedikit pun, meskipun dengan kentut, apalagi dengan ucapan. Kentut yang bunyi dut itu nggak mampu itu. Kalau batuk dut, nggak mampu. Dan bahaya itu itu yang bahaya. Next. Ayo kita semangat lagi. Kita merubah mindset kita menjadi helpful dan kita harus sinergi kolaborasi. Tepuk tangan berikan. Apa? Kalau sudah sehat semangat ini melayani. Kita ini pelayan. Bagunya masyarakat, bagunya anggota dewan itu mulia, bukan hina, mulia. Banyak juga anggota dewan jangan repot, biar saya repot karena tugas kita. Masuk ke jahatnya bagaimana dan lain sebagainya. Kita melayani dengan yang baik, yang ikhlas. Pastilah. Kalau kita itu bisa nggak apa-apa. Makanya dari itu makanya harus bisa handling komplain profesional. Kalau ada anggota dewan yang marah-marah, lewatkan marahnya. Apa masalahnya? Kita cari solusinya. Gitu loh. Makanya handling komplain profesional tetap senyum. Jangan anggota dewan marah-marah terus nantinya Pak, yang sabar.
Astagfirullah. Kewakuk. Ya, positif verb. Bu, ayo turun kan? Iya, nanti kita usahakan. Iya Pak, positif verb, senang dia. Turun. Gak bisa. Tidak bisa. Ya, aja keluar kata-kata negatif itu. Kok ketawanya banyak ini biasanya begitu. Ojo lah, apalagi didendam. Didendam, terus setelah lewat jelek-jelek tapi semu. Terus dibuat, itu semua. Jahat itu, jahat. Langsung bukan, betul. Ya. Jadi tetap servis champion. Ya. Next, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Next. Bagu, pembantu server itu bagu, batur, mulia. Jadi aspek sini calon-calon ahli surga. Kalau melayani dengan ikhlas. Next, majikan dan pelayanan. Next, dasar pelayanan keyakinan. Sekecil apapun sudah berbuat baik, balasannya baik. Jangan khawatir, tetap berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Jangan merasa susah tertekan dengan orang lain yang menjelekkan. Saudara difitnah biar nggak apa-apa. Yang penting aku dipuji sama Tuhan. Hatinya justru bersihkan terus dan mental pelayan. Next. Jadi tidak sampai excellent, pelayanan prima, puas, ini bahagia. Like customer, loyalty customer. Kalau ini kita lakukan kepada semua orang yang berinteraksi, bukan hanya anggota dewan dan sesama pekerja kita, enggak. Semua sama anaknya, orang tua, tetangga, semua, supir, semua kita berikan layanan sepenuh hati. Maka Tuhan memuji. Luar biasa. Ya, namanya loyalty. Rezeki masuk, enggak usah mikir rezeki. Rezeki nanti lanjutnya. Ya. Itu, makanya orientasinya jangan duit, jangan money owner atau proyek owner, tapi bagaimana membahagiakan orang lain. Next, champion, ya. Next, tulus antusias. Next, siapa saja. Next, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Next, saya ditemui orang seperti ini, anak SMP seperti ini. Umurnya begini dia ambruk. Bu, ibu tenang, ganti saya ya, urus. Ya, kasih obat, bisa tidur, mas, bisa tidur, next, kasih semangat, mas, semangat lagi mas, dan terus next, waktu di ruangan, kamu siap operasi enggak? Siap Agus, bismillah, belum sama Allah, ayo keluarga yang mendukung, aku yang membackup. Next, dia siap operasi, next, alhamdulillah dia juga rajin berdoa, sholat malam dan lain sebagainya. Next, alhamdulillah selesai. Yang ngaji terus berdoa, next, alhamdulillah dia bisa sekolah kembali. Tepuk tangan untuk kita. Pelayanan sepenuh hati. Ya, kemarin ada ibu-ibu, tahu-tahu lumpuh ibu, lumpuh. Dokternya ngumpul semua. Wah, tidak bisa Agus, ternyata tulang belakangnya ini patah. Patah tulang belakangnya ini. Tangan kakinya tidak bisa bergerak. Kalau Agus, siap. Saya sekarang melayani seperti ibu saya, bapak saya, dan lain sebagainya. Anak saya semua. Ya, sampai kita sekolahkan. Kita enggak, semua kasih susu, obat-obatan tidak ada di BPJS, kita nambahi, anaknya tidak bisa sekolah. Kita sekolahkan, kita urunan. Bukan apa untungnya untuk kita, apa yang bisa kita berikan. Tuhan Maha Kaya dan segala. Dari ibu itu tidak sekali, karena tak dalam seperti ibu saya sendiri, patah tulang belakangnya. Saya kan tahu, kalau saya 30 tahun di paliatif. Ya, kalau ke arah tulang itu biasanya kalau putri yang sering ada kanker payudara, kalau bapak-bapak biasanya kanker prostat. Saya tanya, Bu, ada benjolan tidak di payudaranya? Ada Pak Agus. Dan suaminya kok tidak diberitahu? Ya, kalau saya takut Pak Agus, kalau begini nanti kalau begini, disimpan sendiri. Jadi pada waktu tidur suaminya pegang tidak boleh. Iya. Tempat benjolannya ditutupi. Dia tidak fair sama suaminya. Meledos. Coba yang ikhlas. Bunda itu kayak malam minggu dulu. Ya PNKB yang tidak masalah. Sehat lah, mesti ketemu lah. Ya, itu. Demikian juga kenapa bapak-bapak kanker prostat? Karena jarang keluar.
Orang Arab itu jarang nggak ada pengukur prostat. Karena istrinya 4 tiap hari keluar dan kita ini 3 bulan sekali digetak pisang langsung macet akhirnya jadi kanker itu ya orang jalur udah saya malam minggu besok rapat dewan besok langsung udah kanker prostat ya makanya kalau panjenengan ikhlas semuanya harus NKB bahagia keluar endorfinnya semua kalian bekerja juga produktif gitu loh makanya kalau istri membahagiakan suami membahagiakan istri ada 2 kasih sayang dan kasih duit sudah dan satu merah beres tapi kalau istri membahagiakan suami jangan memberi kata-kata yang tidak enak perbuatan yang menyakitkan dan 2 adalah jangan sampai menolak ajakan ini cara-cara membahagiakan antara suami istri. Makanya kalau selama pandemi saya di rumah itu apa kegiatan saya? Ya nyapu di rumah terus akhirnya kalau nggak pergi kemana-mana ya di halaman kebetulan halaman saya luas ambil kursi terus itu garuk-garuk dulu. Pak ini begini. Oh ami-ami, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Akhirnya expired nempel di situ. Next. Bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik, bekerja dengan tangan pikiran dan hati akan menghasilkan yang terbaik seperti keluarga besar aspeksi. Next. Terus, dan saya lagi sepenuh hati ya. Next terus. Ini jari-jari saya. Panas, karu-karuan. Dia angkat 4. Next. Ya. Pasien ini kena odrosarkom. Kemudian periksa salah satu dokter ahli sel. Dia dibilangin, Pak Andreas, usiamu tidak sampai April 2021. Karena dia pakai teori sel, membelah begini. Ternyata kemarin September 2022 masih ke saya. Lalu pasien ketemu saya, Agus, apa error? Dan ya begini sakitnya. Jadi nonton double CT itu bagus. Oleh pasien saya rata-rata bagus. Kenapa? Ajaran udah dimasukin hati. Yang berat itu kamu mikir yang aneh-aneh. Itu yang berat. Bisa ambil aja biasa. Hanya nonton double CT itu hati. Dia udah sinar, sinar nggak masalah. Habis di sinar terus pulang makan lagi. Besok dapat lagi, sinar lagi. Terus lagi pulang makan lagi terus. Saya alatnya sih mereka itu tadi. Lalu kita membeli alatnya sih rusak. Jadi waktu gampang dimasukkan hati dan lain sebagainya biasa. Makanya kalau berkomunikasi jaga sikap dan komunikasi yang baik itu kunci supaya kita tidak banyak masalah. Orang ini sehat, asuhan tahun, ambilkan roti Holland. Emang orang Pak, tidak usah takut mati. Di dalam hidup ini tidak ada yang pasti adalah pasti. Cuma kapan juga kita tidak tahu, betul tidak? Misalkan jenengan dulu baru saya bisa, atau saya terakhir kan jenengan dulu ya bisa, jangan aja. Next, ya, yang ngobrol dengan saya sampai detik ini lebih bagus. Next, alhamdulillah, jangan masalah. SDM yang sukses bahagia tidak cukup IQ, lebih tinggi IQ, dia bisa kontrol emosinya. SQ, dia dekat dengan Tuhannya, dicintai. Activity closer, karyanya akan jenengan ini masuk activity closer di dalam sekretaris dewan. Karyanya itu tinggi. Tapi tertinggi adalah social intelligence, kepedulian sosial, care dalam bekerja dan lain sebagainya. Next, makanya putri-putri Indonesia tidak cukup cantik cerdas, dia harus ketemu saya supaya care, supaya empati. Next, sampai nangis dia dengar saya, itu terharu, ya, terharu dia, ya. Nah ini yang naksir saya ini. Saya sama dia sama-sama pengennya ya, saya pengen mendekat, sayangnya dia pengen menjauh. Enggak semua saya carikan. Next, saya temukan dengan pasien-pasien saya, bagaimana dia? Jadi begitu, saudara begini di depan anggota dewan, gini, oh seneng. Besok nonton seneng banget. Market kita, ada anggota dewan yang rewel gini, itu market kita bisa merubah.
berubah menjadi lebih baik. Jangan malah dimusuhi, dihindari. No way. Itu market kita untuk kita lebih sabar, lebih tegar, kita harus banting dan membuat orang menjadi lebih baik. Itu investasi yang luar biasa. Makanya edukasi, komunikasi itu investasi yang luar biasa. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Makanya pasien-pasien saya itu 2 jam, 3 jam ketemu saya, tak jelaskan jelas-jelas apa. Soalnya investasi misalnya, kalau dia mau dari Pak dokter ini cara minum obatnya gimana? Oh ini begini Bu, ini beda dengan yang lain-lain karena ini menghilangkan nyeri dan mencegah munculnya nyeri lagi. Jadi bisa 6 kali. Ibu jangan minum obat, dan itu tidak minum obat, berbahaya. Ya, jadi harus minum. Nanti kalau sudah enak, karena nyeri itu total pain, fisik, psikologi, sosial, kultural, spiritual. Kalau merasa enak, nanti saya ngatur lagi. Itu Pak dokter. Ya, kalau nggak jelas ini hati saya. Itu kontak saya. Itu komunikasinya dengan saya berkembang. Terima kasih Pak Sus. Tapi apakah semua seperti itu? Enggak. Pak dokter ini cara minum obatnya bagaimana? Dokter itu apa sih tulisannya? Enggak. Oh BPJS. Nah, kok. Pasien saya rata-rata BPJS, tapi memandang saya dari sisi positifnya. Banyak pahala, jaminan surga. Pasti barokah kalau saya kena BPJS. Tapi orang memandang negatifnya, banyak pekerjaan, jasa sedikit. Akhirnya dia ribet sendiri, lihat duitnya. Padahal itu market kita. Kalau kita melayani orang yang sakit, kita diikuti 70.000 malaikat dan lain sebagainya. Ya itu luar biasa. Makanya insya Allah yang masuk surga pertama kali itu biasanya perawat, bidan, 8 jam nunggu pasien di marah-marah dan lain sebagainya. Itu dia masuk surga pertama kali. Dokter bagaimana? Ya insya Allah masuk surga. Dokter itu yang lama kan nulis kwitansi. Di situ tapi kwitansi survei kwitansi. Ya, karena kita harus saling dengan perawat dan bidan. Tapi sebelum perawat dan bidan biasanya dokter-dokter paliatif. Ya biasanya. Masa recovery bersyukur, optimis, bangkit, ya, dan life is kecil. Jangan lupa, U3. Ayo kita mengupdate diri, belajar terus. Pandemi ini banyak pelajaran yang luar biasa. Kedua, mengupgrade diri. Yang dulu marah-marah sekarang makin wise. Yang dulu pelit sekarang kita dermawan. Yang dulu egois sekarang toleran. Upgrade, kelas kita dinaikkan. Dan yang ketiga jangan lupa, ayo kita mengupload hal yang bagus. Supaya apa? Mengajak yang lain, ayo dong, kita masih banyak yang takut di rumah. Dengan kondisi ini belum pulih 100%. Aku yang baik, aku tidak apa-apa, yang penting aman itu tadi. Di sini protokol kesehatan, ayo kita ada vaksin booster dan lain sebagainya, dan tambahin banyak yang berdoa. Sudah banyak yang masih belum keluar. Ini kan dengan luar biasa. Mudah-mudahan sampai di rumah nanti tetap sehat dan aman. Ya. Next. Tadi bekerja profesional, proporsional, dan patient. Next. Komunikasi efektif, ya eye contact, mendengarkan, menyamakan level, dan tetap dengan rasa ikhlas. Next. Strategi bekerja harus fokus. Tanpa fokus nggak bisa. Udah putih kita kalau pengen sukses 3T, tekun, tabah, tawakal. Tekun, nggak pinter tapi tekun, sukses dia. Seperti saya sekolahnya nggak begitu tekun, saya dokter teladan dan dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Ya, tapi sekolah saya biasa-biasa, nggak begitu pandai. Mengapa nilai saya hanya 9, 10, 9, 10? Nggak pernah sampai 13, 15, nggak pernah ya. Apa? Cukup ya. Kalau nilai AB ya, A, AB, sudah cukup gitu ya. Fokus. Kedua tabah, tekun dan tabah. Teman-teman kenapa gagal? Nggak tabah. Saya lihat gajinya naik, angkatnya naik, mobilnya ganti. Saya lihat WA-nya pengen kawin lagi. Jelas ya. Kan? Ya, disiplin, aksen taruh. Next. Yang terbesar sini. Akhlak mulia, next. Moral yang baik, bisa bersikap komunikasi yang baik, saling menghormati, next. Jadi SDM yang unggul tidak cukup pandai, tapi harus cerdas, kreatif, inovatif, mampu bersaing global, menguasai IT dan high speed.
ya. Jadi mengeluh, rasa-rasan, tinggal, tidak mengeluh, tinggal. Slow mind, discuss people. Pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event. Pikiran biasa bicarakan saudara kita butuh pertolongan, anggota dewan yang kesulitan apa dan lain sebagainya. Tapi saya harapkan keluar besar arsitek sini, great mind, discuss ide. Bagaimana kita sehat, bagaimana kompak, melayani dengan sepenuh hati, dan pekerjaan kita sukses kembali. Tepuk tangan untuk kita. Baik. Kita mengalami global competition. SDM harus handal berkualitas, berakhlak mulia, berkarakter dan marketable. Next. Handal berkualitas bagaimana beriman dan bertakwa. Walau anak ahlal kuro amanu wa taqaw, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Bukakan berkah dari langit dan bumi. Kita ini takut sama Tuhan. Banyak yang masih takut sama KPK. Kedua takut sama BPK. Tapi yang paling parah, masih banyak yang takut dengan PKK dan bantuan. Selalu sehat. Mohon maaf Bapak Ibu, dokter, perawat, bidan, kita semua bisa pakai tidak? Coba yang melayani kesehatan itu sakit-sakit. Perawatnya tanya, Bu, sakit apa Bu? Linu-linu, cepot-cepot. Terus perawatnya ngomong, saya sendiri juga cepot-cepot. Terus yang ngobati sopo. Makanya kita harus sehat, kita bisa membahagiakan orang lain, dan kita meraih sukses kembali. Ya, next. Hati-hati hoax, info demi, ya banyak sekali. Next. Makanya tidak cukup pandai, tapi harus cerdas. Berpikir positif, efektif, arif dalam menyikapi informasi, selalu ingin lebih baik dan maju, bertindak yang manfaat, tidak mudah diprovokasi. Singkatnya beras ya, tidak usah ikut-ikutan, ya. Kita harus tetap semangat, fokus, ya. Next. Berubah menjadi orang sukses dan cerdas. Bisa nggak? Banyak orang pandai tapi nggak cerdas. Kita insya Allah sehat, pandai dan cerdas. Bisa, hanya bersyukur. Kita sampai sekarang masih bisa berbuat baik, masih bisa hidup. Bagaimana saudara-saudara? Staf saya ada yang sakit, kenapa? Tidak kuat, tidak bisa nafas. Ya Allah, ya Allah, kalau ambil sekarang ya Allah, saya tidak kuat lagi ya. Jangan dilewatkan ventilator itu. ICU, ambil. Terus dia pamit sama suami. Kepasrahan itu dia mendapat kekuatan yang luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah dan ni'mal. Tapi harus ikhtiar dulu. Takdir itu harus ikhtiar maksimal, doa sungguh-sungguh, baru berserah diri pada Allah. Belum ikhtiar, belum usaha itu sombong. Takdir, patah, Allah virusnya, patah, langsung mati. Ya, introspeksi diri. Kita harus jadi orang yang lebih baik. Sabar, ya, hanya sabar itu di sini. Kalau ada anggota dewan motor, sabar ya Pak ya, sabar. Mesti di sini. Jangan sampai, sing sabar ya Pak yo, sing sabar ya. Ini tempatnya mikir, ya. Action positif, ya. Terutama melayani dengan sepenuh hati dan terus berkarya dengan kreatif, inovatif dan produktif. Next. Ini kreatif inovatif ya, tekun apa? Next. Produktif, ya. Menghasilkan sesuatu yang positif bermanfaat, bekerja dengan sesuai tupoksinya, mencapai target yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan target 2022 tercapai sampai 2023 kita tetap berhasil semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Saya pandemi 2 tahun nggak kemana-mana. Dulu sebelum pandemi keliling Indonesia. Pandemi saya stop semuanya. Saya di rumah, hanya fokus rumah sakit. Tapi di rumah saya ngapain saya? Saya ada tanah-tanah kosong, saya tanam. Saya bekerja, saya pernah menghijaukan satu gunung, bukan satu gunung, satu bukit. Saya ngomong semuanya. Dan ini saya mungkin lalu, karena satu daun saja menyelamatkan sekian ribu nyawa terancam karena polusi udara. Next, panen saya, bawa ke kantor, bukan untuk saya tidak pernah memikirkan diri saya untuk tetangga saya, sahabat saya. Ini karena jumlahnya melimpah, saya kasih. Tetangga kiri Moro Timur. Saya ngamukan itu kalau Timur, saya nggak ngamukan ya. Orang marah itu biasanya tensinya naik, nah, Timur ini akan menurunkan tensi. Next, ini pepaya saya, ya, dan lain sebagainya. Pulang kantor pepaya pertama. Next, rengkeng saya busi, saya sedang kalau mau ke kantor rengkeng, aku tak
ke kantor dulu ya, nanti sore ketemu saya. Terus orang yang jalan-jalan, aku ngomong di sopok, di lengkeng. Kamu nanti aku, ya kamu nanti sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangi. Tidak bila harus dijaga. Karena Tuhan yang dia dekat, bukan yang dekat tapi dicintai, kepada sesama dia tidak ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman sedikit kurang, baik-baiklah dengan semua orang. Dan dia suka menolong. Next. Ayo optimis, bangkit, sehat, dan sukses lagi. Next. Terus optimis, ayo kita lakukan bersama-sama. Jangan lupa berdoa. Next, terus. Ya, next, terus bangkit. Kita harus tahan banting. Ya. Sekali lagi, imun terjaga. Iman dengan 5S. Ya. Sahadat, sholat, sabar, sedekah dari sholawat. Ya. F-nya tadi fit, fresh, fun, food, fight, dan fulus ya, Hansaplast merah ya. Next terus jangan lupa nanti ya. Baik saudara sekalian, mari ayo kita dengan mental kita, reinstall mental kita dikuatkan. Mulai dari balancing kembali ke tengah lagi dengan perpegangan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Detox, ayo kita bersihkan penyakit dari. Penyakit dari itu datangnya pelan, nggak bisa semua orang berubah langsung baik, tidak bisa, harus pelan-pelan datangnya pelan-pelan. Makanya mulai sekarang, siapapun yang mengkritik kita harus bersyukur karena kita tidak tahu kekurangan kita sendiri. Selama itu substansinya bagus, kita terima. Emotional balance, kita berjalan, tapi tidak injak-injak, ayo kita beraktivitas yang positif. Emotional booster, kami saya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, kamu hidup jangan semena-mena. Kita harus tahu diri. Saya ini pimpinan, kami aktif, tapi saya menghargai cleaning service saya. Cleaning service saya itu kalau makan saya yang memperhatikan. Kalau teman-teman ini dokter-dokter sudah semua makannya enak-enak. Bagaimana rasanya cleaning service makan yang enak? Luar biasa. Makanya kalau ada sama visita ada cleaning service ngepel, saya mesti berhenti. Takut saya. Gak berani, kalau pasiennya gawat, misalnya saya izin, mas saya boleh nggak isi dari situ? Silakan Pak Dokter, saya mesti nempel, menghargai. Tapi orang kadang-kadang nggak begitu kayak pimpinan terus langsung. Nggak salah kalau disawat pel atau disawat apa itu tongkat dan lain sebagainya. Banyak. Kemarin saya PPDS kardiologi jantung, angkatan udara. Cleaning service. Mau dikeluarin deh, itu mau dikeluarin bagus. Oh, jorek, semuanya suwi. Beres sama. Tak jorek kan. Masuk jorek cleaning service ini loh, tim kita. Oh, jorek di kampung ini. Jadi dia pas ngepel, dia lewat, ditegur. Jangan lewat situ, lewat pinggir aja. Angkatan udara, satu. Ya, beres, saya sama makan. Kayaknya nggak dikeluarkan. Sekarang jadi pimpinan angkatan udara di bandara Jogja. Kayak gitu, kolonel bisa disambung. Terus kalau Jogja nggak bisa, mulai dikeluarkan. Karena attitude, direction, communication, sweetness baru still and only. Titelnya banyak, tapi attitude-nya nggak bagus, nggak masuk titelnya. Belajar profesor, dokter, di KIA, KMS, di KKBN, namun ada temennya, sampai ngomong. Jadi kakaknya banyak, pintar malah baik-baik. Kalau mendukung, setuju dengan ide pendidikan, profil, baik produk, senang orang banyak. Makanya orang dosen kok juga tidak meneruskan mahasiswanya, itu banyak. Dan keren-keren itu nak stroke, mereka nggak mau datang. Ukur. Jangan keren-keren, kasih permudah, jangan mau persulit orang. Makanya anak saya yang dosen, kalau uji tahu dosen, ojo dipersulit, kasihnya ibunya mudah. Kalau dia memang ilmunya kurang, tambah buku, pinjam motor. Makanya saya dosen saya ngajar, itu suka kasih bagus semuanya. Kalau masuk dosen yang loman. Alhamdulillah kalau makan di restoran itu, saya mau bayar, aku tidak usah, itu dibayar muridnya. Enak. Kenapa? Berbuat baik, balasannya baik. Saya bikin nilainya bagus semuanya. Cuman saya ini anak sekarang nggak punya mimpi. DM saya S1, S2 tanyain, mau ngambil saya ini, mimpimu apa? Nggak punya bagus, aku yang bimbing aja.
hidup kok gelindang. Dan Tuhan kan nggak ngerti apa kemauanmu itu. Sampaikan mimpimu, pengen ini, supaya Tuhan tahu. Kalau kamu ingat aku di dalam hati, maka aku ingat kamu di dalam hati. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepada aku. Tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir, emotional intelligence, kita lebih wise, lebih sabar, lebih bijak. Itu hasil daripada yang ketemu asumsi di sini. Jangan sampai nanti di daerah bertengkar dengan anggota dewan. No way. Pandanglah anggota dewan itu dari sisi positifnya. Pandanglah pekerjaan panjenengan ini sebagai amal ibadah yang luar biasa. Jangan sampai emosional dumping terjadi. Kekesalan ada seseorang dicurahkan di medsos. Ini bahaya sekali. Mengancam dirinya. Jangan sampai. Ya, next. Terakhir, ini terapi senyum ketawa. Ya, kita pada waktu anak-anak 400 kali ketawa, senyum. Setelah tua 15 kali. Kemana ya 385? Hilang semua. Coba saya ingin meskipun pakai masker tetap senyum bagus tetap, karena senyum itu memunculkan aura di matanya. Orang lihat bahagia itu ada di matanya, bukan hanya di mulutnya saja. Coba sekarang senyum kita lakukan mengatakan Q, coba Q. 33 otot berkontraksi di wajahnya, mengeluarkan oksigen, antioksidan sehingga orang itu awet muda. Tapi yang sudah tua maka dia awet tua. Kalau sudah tua nggak bisa muda, tapi nggak mati. Ya, awet. Coba Q, ada X, harus sama. Kanan 2 cm, kiri 2 cm. Q, X. Jangan Q, X. Betul. Ya. Q, X. Betul. Ibu tahu gejala stroke? Hati-hati kalau ada teman-teman kita anggota dewan atau pekerja kita yang main komputer, tahu-tahu diam-diam terus sleep. Itu tanda-tanda awal dari stroke. Namanya TIA, transient ischemic attack. Itu ada buntu terus dia jalan lagi. Maka orang ini cepat bawa klinik untuk diperiksa kolesterolnya, tensinya, mungkin ada diabetes. Tapi hati-hati kalau ada pekerja di sekretaris dewan muda, rumahnya luar kota, dia harus subuh berangkat ke kantor, datang di kantor terus dia duduk, serius. Itu bukan gejala stroke, tapi belum sarapan. Ya. Maka jangan dibawa ke klinik, tapi diajak warung, diajak makan rawon kecil, kasih minum kopi, maka dia sehat kembali. Ya, coba Q, X. Kalau orang dengan hati, dengan passion, ikhlas, pasti diikuti body language, kepala ditundukkan sedikit. Ya. Coba Q, X. Gak usah berlebihan, gak usah. Coba yang santai. Coba Q, X. Nah, Q-nya untuk latihan otot saja. Sekarang Q-nya disimpan langsung X. Coba Q-nya disimpan langsung X. Jadi begitu ibu masuk kantor, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan lakukan yang terbaik dengan ikhlas. Next. The power of happiness ada 3, berusaha dicintai banyak menolong, helpful, dan menerima dengan ikhlas semua pemberian Tuhan. Next, ini note of happiness, ya, bersyukur, introspeksi diri, lakukan perubahan. Next, beramal soleh, syarat yang 4, misi, niat yang benar, ilmu, sabar, dan ikhlas. Kreatif, inovatif, doa dan semangat. Next, ya, next, Mas. Orang ada istiqomah itu kalau ingin tidak terkejar itu harus 5 ini, ya, change, make different, harus beda. Ada dokter, saya kan PPDS saya ada dokter jiwa kan, PPDS jiwa. Dokter spesialis kedokteran jiwa banyak, kamu harus punya brand, kuasai insomnia, kuasai anxietas, cemas. Kamu harus lebih spesifik, kamu nggak punya brand nggak bisa. Ya, brand harus punya. Makanya anak saya nomor 2 kan chef. Kamu harus punya brand, perkuat steak and snack. Sekarang gitu, harus punya brand. Saya brandnya kesehatan, semangat, spiritual. Ya, branding, marketing, lakukan. Supaya orang tahu. Saya dulu di JTV, di TV muncul. Saya ngomong orang tahu, bersama itu. Omongannya gak ini apa, terlalu dokter. Tapi ngomongnya bisa diterima kita. Akhirnya saya dikenal. Asalnya kan gitu. Padahal susah, karena saya kamu nggak bisa, aku dokter, aku melayani pasien. Susah saya waktu di syuting pertama itu.
Nah, dipraktekkan di pasien, darahnya di sini. Aku syuting. Sebenarnya sih kalau syuting. Ya kan syuting itu enak kan. Saya ditaruh ya. Apa sinyalnya itu panas kan. Dan sebelumnya kok dipotong, dibakar itu kayak juga. Itu nonton kok tambahin lagi. Kamu tidak itu dokter. Begitu saya kan orangnya lost, tidak pernah dekat, tidak pernah. Langsung 3 episode, 3 episode dari itu. Saya lancar ya. Tapi begitu, saya sudah pernah main staff saya, aku ditunggu pasien di rumah. Akhirnya pulang lupa nggak bersihkan begadnya. Jadi itu mobil main mobil itu masuk rumahnya langsung dikatakan ke pasien itu. Waduh, lupa aku nggak bersihkan. Dia bahagia semuanya, nggak usah tak periksa sudah sembuh. Ya, mari kita happiness semuanya, sweetness, kebahagiaan orang lain, suka menolong dan dicintai oleh Tuhan. Next. Tingkatkan sinergi, kolaborasi, sinkronisasi. Next. Terakhir, orang susah, orang tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh. Orang rugi, orang yang hidupnya memikirkan duniawi semata. Semoga kita menjadi orang yang bahagia, orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain dan dunia. Mudah-mudahan keluarga besar Asdeksi sukses kembali. Orang yang peka terhadap perubahan dan mau meraih peluang. Next. Ini tips trik menjaga mental supaya balance terus ya. Nanti buku saya akan terbit ini. Next. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. Next. Ini waktu sebelum pandemi memberi motivasi kepada jajaran tertinggi Angkatan Darat. Next. Ini waktu di Kalimantan Utara disiapkan pesawat khusus ya. Next. Ini waktu di Jawa Timur disiapkan helikopter sama Pak Kapolda. Next. Ini waktu di memberi motivasi di Newmont, pabrik emas di Sumbawa, ya, selama 4 hari di sana, kayak pesawat amfibi, ya, luar biasa, ya, di sana ternyata satu pulau itu mengandung emas semua. Saya pulangnya dikasih batu, kayak kelip-kelip isinya apa, itu tambang-tambang itu ya, termasuk emas, ya, kan nggak bisa saya bawa ke rumah karena di bandara sama petugas bandaranya dicam, akhirnya pukul, ya. Pukul, aku pukul kan? Aku pukul lisannya. Tadi saya lapor ke pusat, akhirnya Pak, yang kenapa itu pukul Pak? Dia akan juga bisa diganti lagi ya. Batunya itu khusus mengandung emas ya. Bagi Pak. Next. Yuk, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ini kita action positif dan jangan lupa kita selalu berdoa. Ini virus yang baru saya temukan, hati kecil 2A1, good heart, hati yang selalu ingat kepada Tuhan, selalu bersyukur, good head. Ayo memandang seseorang kejadian selalu dari sisi positif. Good hand, tangan kaki kita untuk beribadah, ya, untuk menyembah kepada Tuhan. Kedua, untuk bekerja yang maksimal. Good communication, mendengarkan arahan dari siapapun, selama itu baik kita terima. Good care, kalau ada teman kita siapapun yang butuh pertolongan, ayo kita menolong. Yang terakhir ada good action-nya, seperti hari ini keluarga besar Asdeksi seluruh Indonesia mudah-mudahan selalu action positif dan jangan lupa kita berdoa, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melalui pandemi dengan baik dan kita kembali seperti normal seperti sedia kala. Nah, kedua yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat untuk kita semuanya. Mulai saat ini kita niat ya sebagai option, the power of optimism, the power of personality menjadi orang yang lebih baik, the power of togetherness, kebersamaan, the power of innovation, the power of opportunity, kesempatan kita. Terakhir ada the power N-nya ada the power of niat. Niat mulai saat ini kita pulang makin sehat, makin sukses, bahagia dan mudah-mudahan hidup kita berkah. Bagi yang muslim yang tadi mudah-mudahan cepat umroh dan haji semuanya. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.